Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda siang ini? Alhamdulillah. Kegiatan kelas bimbingan ada? Tidak ada insiden yang mengkhawatirkan? Tidak ada. Baik. Tadi sedikit saya sudah ngobrol sama Jumpa sebagai ketua OSIS, ketua OSIS Anda. Jadi kebetulan saya dengan Pak Sawal Arifin itu sedang mengikuti yang namanya program guru penggerak. Ya, jadi suatu program yang membuat kami untuk selalu belajar, kemudian mengaplikasikan apa yang kami pelajari. Untuk beberapa kelas yang saya ajar sudah sempat saya coba beberapa hal. Kemarin ada yang kunjungan dari majelis kami di Padua kemarin, kemudian melakukan semacam renungan atau mindfulness di bahasa saya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kami pelajari, kami cobakan di anak-anak seperti itu. Nah, dari rangkaian yang namanya guru penggerak, kami juga harus melakukan yang namanya aksi nyata. Salah satunya tadi pagi dengan hadiah di luar sekolah kami berdiskusi tentang bagaimana mengidentifikasi dan memanfaatkan suatu aset-aset yang ada pada sekolah kita agar aset-aset itu bisa kita manfaatkan. Ada masukan dari hadiah tentang area parkir Anda, bagaimana supaya area parkir yang sebenarnya ada tapi belum termanfaatkan dengan baik, belum dirapikan dengan baik oleh sekolah. Sudah sampaikan dengan hadiah beberapa hadiah. Harapannya dengan diskusi itu nanti di tahun ajaran baru hal-hal yang tadi kita bicarakan bisa berjalan. Itu harapannya. Nah, hari ini saya masuk ke bagian yang berbeda lagi, yaitu judulnya adalah saya harus dapat mengelola suatu program yang memiliki dampak positif terhadap Anda. Itu bahasanya. Nah, dalam melakukan atau mendesain suatu program mungkin sama dengan Anda dalam melakukan kegiatan hari ini. Ada wacananya, kemudian bagaimana Anda merencanakannya, kemudian sampai pada bagaimana eksekusi kegiatannya, sampai bagaimana Anda melakukan evaluasi yang tadi Anda lakukan di ruang sebelah. Tahapan-tahapan itu juga saya lalui dalam melakukan program, tapi memang untuk bagian yang saya lakukan hari ini tidak sampai pada bagian akhirnya. Tapi nanti kita lihat bagaimana apa yang bisa kita lakukan secara bersama. Nah, program yang saya rencanakan itu dinamakan dengan nama Pustaka. Ya, Pustaka itu pojok unggul sebagai tempat anak kreatif dan aktif. Itu saya sebutnya. Itu Pustaka namanya. Nanti Pak Sawal punya program sendiri yang kurang lebih sama. Intinya adalah bagaimana kami menyiapkan suatu wadah atau suatu ruang yang bisa Anda manfaatkan tidak hanya sebagai tempat membaca, tapi di sana juga bisa tempat Anda diskusi, tempat Anda menuangkan ide atau mungkin mau istirahat sejenak dari berbagai aktivitas, tidak mesti harus berlawan OSIS seperti itu. Nanti saya coba bicarakan ini dengan Pak Dewo, karena kita manfaatkan ruang pojok antara IPA 10.3 dan 10.4. Di sana ada ruang itu, Anda sudah lihat ruangan itu. Nanti kita coba maksimalkan ruang itu sebagai semacam wadah Anda untuk berdiskusi. Jadi tidak mesti harus ke ruang OSIS di atas kalau mau diskusi kecil. Tidak lagi menggunakan lobby. Kan sebenarnya kayak lobby kan, kayak lobby untuk ngumpul kadang-kadang ada tamu, ada apa, agak sedikit terganggu. Tapi kalau misalnya nanti ruang itu bisa kita desain sebagaimana desain Anda yang Anda mau, nanti tidak di sana tidak hanya ada buku, tapi ada tadi saya cerita sama Jumpa, di sana nanti ada mungkin papan catur, mungkin ada ludo atau apa yang membuat Anda untuk menjadikan ruang itu sebagai ruang kreasi Anda, mendapatkan ide-ide, mendapatkan masukan dari kakak kelas Anda atau siapapun yang membuat kreativitas Anda nanti bisa dihasilkan dari sana. Nanti kita bikin ruangannya senyaman yang menurut Anda akan dijadikan bagaimana ruangan itu. Nah, hari ini saya mengumpulkan Anda di sini. Tujuannya adalah untuk meminta respon dari Anda,
Anda bisa membayangkan ruang yang sudah kita punya di sana. Nah, siapa tahu Anda punya ide. Nah, ide ini nanti yang coba kita tuangkan, kita aplikasikan dalam pengaturan ruang itu nanti akan bagaimana. Nah, itu yang mau saya sampaikan di sini. Hari ini mungkin sekitar setengah jam, mudah-mudahan bisa cukup. Silakan Anda berpendapat ruangan itu mau dibikin seperti apa, atau mungkin kalau ada buku mau buku seperti apa yang ada di sana. Yang ketiga adalah kalau misalnya mau ada tempat untuk bersantai, mau tempat bersantai yang bagaimana yang mau Anda buat di sana. Ruangannya bisa Anda kalkulasi, ruangannya segitu, saya pikir cukup untuk 10 orang cukup di sana untuk diskusi. Silakan Anda memberikan ide-ide. Saya bisa minta tahu satu orang nanti untuk mencatat idenya apa saja dari teman-temannya. Ada yang biasa di sini catat siapa? Siapa? Oh, ini silakan nanti dicatat ide temannya apa saja, nanti bisa diserahkan ke saya. Pak, kemarin idenya seperti ini, Pak. Bisa dipahami? Baik, itu yang mau saya beritahukan di awal. Silakan dimulai. Siapa yang punya ide atau mungkin dari jumpa dulu, boleh? Saya ada saran tentang buku sih, Pak. Oke, silakan. Kalau buku saya lebih mending buku yang bahasanya ringan gitu, Pak. Siap. Kayak kalau misalnya contoh bukunya itu ada kayak Loneliness, Self Healing itu kayak Aldi kalau nggak salah namanya. Terus ada buku namanya Dualisme. Buku-buku model kayak gitu lebih mudah dibaca sama teman-teman saya. Karena itu buku bisa sekali duduk 15 menit, 30 menit itu bisa selesai. Dan itu dapat banyak banget pengetahuan. Kayak misalnya buku Dualisme itu tentang perbandingan tentang dua hal gitu, Pak. Kalau buku kayak Self Healing sama Loneliness itu tentang kesehatan mental anak-anak remaja kita. Terus selain buku-buku yang bahasanya ringan, buku-buku yang bahasa sedang itu kayak misalnya buku filosofi teras, terus buku runci, terus kayak buku-buku yang namanya model-modelan ini, Pak. Apa sih namanya? Yang penjualan tertinggi gitu loh. Oh, yang bestselleran. Ya, bestseller. Kayak misalnya Berani Tidak Disukai, terus ada namanya Rich Dad Poor Dad, itu buku-buku yang bahasanya ringan, bisa menarik banyak teman-teman buat ngebaca buku itu karena udah sering banget lewat di FYP TikTok, jadi otomatis mereka bakal sering banget tertarik, oh apa sih isi bukunya, dan mumpung ada di situ bisa mereka minjem gitu, Pak. Oke. Itu kalau dari saran dari saya. Baik, terima kasih. Jadi memang harapan saya adalah apabila memang nanti di sana ada buku-buku yang akan kita tampilkan, saya jujur tidak berkeinginan buku itu buku pelajaran. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tidak berkeinginan buku itu yang sifatnya tebal-tebal. Gitu. Jadi mungkin sederhana tetapi memang Anda perlukan sekalipun itu sesuatu yang saat ini memang belum, mungkin ya. Saat ini memang belum karena kadang-kadang apa yang kita baca, apa yang Anda perlukan itu belum tahu nantinya akan bagaimana. Itu makanya saya bilang beberapa bagian sering saya bilang pada saat Anda belajar itu berbeda dengan pada saat Anda makan. Perbedaannya adalah kalau makan itu Anda akan tahu dampaknya langsung. Selesai makan, kenyang. Kalau kurang kenyang nambah. Kan gitu. Anda haus, minum. Harapannya hausnya hilang. Kalau masih belum hilang, minum lagi supaya hilang. Kan tujuannya jelas, dampaknya langsung. Tetapi pada saat Anda belajar hari ini memang ilmunya akan dapat. Tetapi kapan Anda memanfaatkannya itu kita belum tahu kapan. Itu yang saya harapkan kepada anak-anak saya, bahwa belajar apapun dari posisi apapun itu sangat penting. Terutama Anda dalam posisi organisasi. Dalam berorganisasi itu akan membuat Anda lebih punya referensi, punya pengalaman berbeda dengan teman-teman yang hanya datang ke sekolah pulang. Ya, banyak memang seperti itu. Tetapi harapannya tadi pada saat Anda berada pada satu organisasi, apapun organisasinya yang ada di sekolah, terlibat secara aktif agar memiliki pengalaman yang berbeda. Karena pengalaman itu mahal, tidak bisa dibeli kadang-kadang. Ada yang mau tapi nggak bisa terlibat di dalamnya. Itu yang saya harapkan. Nah, sama halnya dengan membaca tadi. Mungkin saat ini ya Anda baca aja.
gitu ya, baca aja. Tapi nanti mungkin pada saat 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, saya dulu pernah baca ini loh, gitu ya. Jadi mungkin baru bisa kita aplikasikan nantinya. Nah itu harapan saya, kenapa seperti salam jumpa tadi, buku-buku yang ringan-ringan yang bisa kita pakai di kemudian hari. Itu yang saya harapkan. Baik, mungkin yang lain tentang itu, tentang buku, atau mungkin yang lain, ya silakan. Sistem donasi buku. Jadi misalnya siswa-siswa itu punya siswa-siswa buku yang bisa donasikan buku besar. Oke. Oh gitu. Jadi donasi buku bahasanya ya. Siapa tahu ada buku-buku yang sudah selesai dibaca. Siapa tahu buku itu juga bermanfaat buat orang lain. Bisa kita coba sumbangkan di situ. Terima kasih. Nanti kita coba buka donasi juga. Siapa tahu ada bapak atau ibu guru mungkin, atau mungkin yang lain bisa terlibat di dalamnya.